Halo, Assalamualaikum Pak Herdiansah. Waalaikumsalam, Pak Seno. Aduh, sehat Apa ya Pak kabar, Herdi? Pak? Kabar alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak Dede baik kabarnya? Baik, alhamdulillah, Pak. Baik. Baik, saya kenalkan dulu ya ke Sobat Seno nih. Boleh, Jadi Pak. Sobat Seno kita kedatangan tamu istimewa sore ini, Pak Yes. Herdiansah Zulkarnain Herman. Senangnya dipanggil Pak Dede katanya. Betul ya Pak Dede ya? Pak Dede, Betul, atau boleh betul. dipanggil nama aja juga boleh kan ya? Pak Dede aja, Pak. Kepanjangan, Oh, Pak. Nama Pak saya Dede. kepanjangan, Pak. Pak Herdiansah Iya. kepanjangan Pak Dede. Jadi Sobat Seno ini Pak Dede karir dan bisnisnya adalah apa? Pebisnis untuk aksesoris ya, aksesoris mobil dan Ya, motor gitu Pak Dede ya. Betul. betul. Betul Mobil sekali, Pak. Eropa dan Ya, motor berbagai merek. betul. Jadi boleh dibilang importir dong ya. Ya, bisa dibilang importir, bisa juga sih, Pak. Oh, luar biasa keren. Karena Baik. part-part kita ada sebagian dari luar juga, kayak gitu. Oh dia, jadi importir juga, Iya. sebagian lokal juga ya. Iya. Baik, Gitu. baik. Nah, Sobat Seno bantu doakan kepada Dede agar bisnisnya lancar walaupun di tengah pandemi gitu kan. Amin, amin, amin. Terima kasih, Pak. Nah, ini Pak Dede hadir sebagai pebisnis yang katanya mau tanya-tanya lebih jauh tentang kayak apa sih asuransi jiwa gitu ya Pak Dede ya. Betul, betul Dan sekali, Pak Seno. ya senang hati saya bisa membantu. Saya tidak lebih pintar nih dari Pak Dede, tidak lebih hebat. Ya, tetapi lebih beruntung karena udah mulai duluan bisnis ini. Jadi akan saya bantulah. Orang-orang menyebut saya insurance guru lah, tabib asuransi lah, coach asuransi, itu sih bebas aja. Itu orang yang nyebut biar aja ya. Iya, betul, Ya, betul. silakan Pak Dede, bebas aja, nyantai. Apa yang bisa saya bantu. Silakan. Baik, Pak Seno, terima kasih. Jadi gini Pak Seno, kenapa Ya. saya mulai tertarik dengan asuransi ini? Hmm. Karena saya udah melihat nih pandemi saat sekarang ini kayaknya kita butuh proteksi kayak gitu, Pak. Oh, Gitu. okay. Nah, saya mulai berpikir nih, kayaknya gimana ya? Kan kita nggak tahu nih COVID makin hari makin parah kan, Pak. Nah, Setuju, gitu. Saya setuju. mau tahu nih, ya, Hmm. gimana sih sebenarnya konsep asuransi itu kayak gitu. Oh. Selama Nah, ini Pak Dede mungkin belum Pak pernah mendengar. Seno, iya, betul. Baru Mungkin Pak dengar-dengar Seno selentingan. kan, ya karena apalagi selama ini kan asuransi kayak gimana sih sebenarnya konsepnya tuh kayak gitu. Ya, oke. Okay. Nah, terus sih gitu Ya, Pak. ini Saya dibantu. pertanyaan umum ya yang biasa Betul. ditanyakan Betul. masyarakat banyak. Dan ini patut dimaklumi karena kita ini 270 juta nih Pak Dede. Iya. Tapi data statistiknya baru 10-12% yang punya polis asuransi jiwa. Ya. Jadi artinya sebagian besar belum, mungkin karena belum well educated, belum teredukasi secara baik. Iya. Baik. Dari pengertiannya dulu ya, Pak Dede ya. Boleh, Pak. Itu kan asuransi dari bahasa Inggris. Oke. Jadi bisnis asuransi di Indonesia itu mengacu pada perkembangan di Amerika dan di Eropa khususnya Inggris. Ya. Jadi kata asuransi itu asalnya dari insurance tulisannya. Oh. Itu dari Amerika tuh. Tapi kalau Inggris senangnya memakai asuransi. Pakai as. Ya, asuransi. Jadi kalau diterjemahin insurance itu berarti pertanggungan atau betul Pak Dede tadi proteksi ya. Kayak payung gitu kan. Betul. Nah, asuransi banyak dipakai diterjemahkan sebagai jaminan. Nah, makanya dulu pernah ingat nggak ada jam sosteknya? Iya. Ya, PP jam sostek kan jaminan sosial tenaga kerja. Ya betul ya. Sekarang dirubah jadi BPJS Ketenagakerjaan itu kata jaminan itu dari asuransi. Nah, gitu. Itu kalau dari sisi bahasa. Sebetulnya mekanisme untuk orang-orang awam saya senang menjelaskannya begini. Mudah-mudahan Pak Dede bisa memahami yang saya sampaikan. Nggak usah terlalu teori kan gitu ya. Iya. Textbook banget. Yang santai-santai aja Pak. Santai-santai. Asuransi ini kayak arisan. Gitu. Di mana pesertanya iuran. Iya. Disebutnya kan premi itu ya, premi asuransi. Iuran arisannya itu iuran.
Idealnya sih setiap tahun iurannya, tiap Ya. tahun. Kan terkumpul banyak orang di dalam satu wadah ya. Iya. Nah, anggap saja dikelola oleh ABC Life, ya, perusahaan asuransi jiwa ABC. Mhm. Kayak arisan kan kalau dikocok, namanya Iya. keluar, dia menang dapat uang arisan dong. Betul ya? Iya, betul. Ya, Betul. kadang-kadang kita store 100.000 untuk berapa? 10 orang, berarti nanti kalau dikocok keluar 1 Iya. juta ya. Ya, 1 juta. 1 juta. Ini Iya. sama. Tapi sebetulnya arisan kematian. Waduh. Wah, Iya. serem ya kayaknya, serem ya. Jangan takut dulu, jangan takut dulu. Mati kan, meninggal itu sesuatu yang pasti, Pasti. hanya waktunya kapan. Ya. Jadi ketika ada yang meninggal duluan, uang arisannya keluar kan gitu. Ya. Karena dia iuran. Ya. Dalam bahasa asuransi itu itulah yang disebut santunan atau uang pertanggungan kan. Oke. Nah, itu bisa ngikutin ya Pak Dede ya. Ya. Nah, karena kemudian yang ikut arisan tadi usianya beda-beda, Ya. tingkat kesehatannya beda-beda. Kayak Pak Dede usia berapa nih sekarang? 37, Pak. 37. Mungkin aja ada yang ikut lebih muda ya, mungkin 25 tahun udah ikut. Atau udah 45 tahun, berarti lebih muda. Lebih muda. Ya, lebih mudanya Pak Dede lebih muda daripada yang 45. Iya. Nah, itu iurannya biasanya berbeda. Kenapa berbeda kira-kira Pak Dede? Waduh. Mungkin karena ya itu dia, Pak, usianya kan beda Ya, karena usianya beda ya. iya. Karena usianya beda, jadi yang muda lebih murah, yang Hmm. tua lebih mahal. Kenapa begitu? Ya kan kita punya tingkat harapan hidup ya. Betul Oh, kan? iya. Ya. Iya, Di Indonesia mungkin antara 65 dan 70 tahun. Kan artinya betul. yang tua secara statistik nih, kita kan nggak tahu takdir ya. Iya, udah Makin mendekati. mendekati tingkat kematian kan gitu. Iya, betul. Yang muda masih jauh. Ya. Jadi karena Jadi yang lebih muda, mahal. yang tua lebih mahal Lebih betul. Ya, oh. sebetulnya jadi yang muda ini mensubsidi yang tua sebetulnya. Karena dia ikut asuransi lebih lama kan, karena kemungkinan meninggalnya lebih lama. Oh, gitu. Secara sederhananya gitu sih. Iya. Itu konsep ya kan nanyanya konsep. Oke, Pak. Sampai situ dulu Pak Konsepnya. Dede. Nyambung nggak? Nyambung. Ngomong. Ngerti, Nyambung ya. ngerti, ngerti. Ngerti ya. Iya. Jadi ketika kita ikut asuransi, kita berharap ada jaminan ya tadi ada. Iya, Kan ada proteksi betul. berupa uang arisan tadi. Itulah yang disebut sebagai uang pertanggungan atau santunan. Hmm. Kira-kira untuk apa tuh Pak Dede? Kalau uang arisannya keluar atau santunannya keluar? Ya, pastinya kan bukan untuk saya, Pak ya. Bukan untuk Ah, saya. Itu mungkin untuk keluarga yang saya tinggal. Ada istri sama anak-anak. Jadi tujuan sebenarnya sih ya untuk anak-anak dan istri saya. Karena betul. selama ini saya kan sebagai pencari ini ya, pencari nafkah untuk ini Punya sebagai dana kepala ya. keluarga, iya gitu. Saya takutnya di kemudian hari, apalagi ya saya kembali lagi ke kondisi saat sekarang, Ya. eh, otomatis tingkat yang Pak Seno tadi katakan tingkat kematian, Pak ya, Ya. di saat sekarang di masa pandemi kayaknya makin besar itu, Pak. Jadi ya itu yang menjadi saya berpikir untuk perlunya proteksi untuk saya. Kalau terjadi Nah, apa-apa dengan saya, setidaknya istri anak saya tetap masih bisa hidup layak kayak gitu, Pak. iya, betul banget Pak Gitu. Dede. Iya benar. Saya kebetulan baru saja siang tadi dengerin berita ya dan Iya, nonton TV juga. iya, Lagi pecah rekor nih betul. hari ini. COVID di Nah, Indonesia itu secara dia. nasional 27.000. Gila. Di Ngeri. Jakarta 2 hari lalu 7.000. Biasanya 4.000. 4.000. Jadi Betul. risiko kematian makin tinggi ya. Risiko Makin tinggi. sakit juga makin tinggi. Betul. Ya. Iya, Nah, ini Pak Dede, kadang-kadang iya. nasabah suka salah pengertian. Perusahaan asuransi itu tidak menjamin nyawa sebetulnya. Betul kan ya? Betul. Betul ya, itu sih urusan Iya, Tuhan kan. iya, Pak. Ya. Jadi yang dijamin tadi adalah Iya, sebetulnya tapi penggantian pendapatan yang hilang kan gitu Pak Dede ya.
Pak Dede usianya 37 tadi. Ya. 37. Iya, betul Pak Seno. 37. Anggap mau bisnisnya sampai usia 50 lah gitu ya. Anggap nanti 50 pensiun karena udah kaya Iya. kan. 50 kurang 37 berarti berapa Pak? 13 tahun ya? 50 kurang tahun. 37, 13 Betul. tahun. Jadi artinya Ya. Pak Dede dianggap masih produktif selama 13 tahun. Betul ya? Kayak mesin tuh, wah memproduksi terus berupa pendapatan kan? Iya. Boleh bocorin nggak pendapatan rata-rata sebagai pebisnis aksesoris mobil dan motor? Pakai kisaran aja deh kalau nggak mau terlalu terbuka. Kisaran ada nggak 20 juta sebulan, 30 juta sebulan? Ya di 15 sampai 20 lah Pak. Oke, untuk mudah-mudahkan hitungan, kita anggap 20 ya. Iya. Jadi kan 20 juta per bulan. Berarti penghasilan Pak Dede setahun 20 kali 12 bulan ya. Iya. 240 juta. 240. Iya. Lalu punya masa produktif tadi 13 tahun. 13 tahun. Betul ya? Iya. Dari 37 ke 50. Iya. 13 dikali 240, ya kan? Ya. Itu sekitar 2,6 miliar lah. Hitungan kasar aja. Ya, betul. Nah, itu yang disebut sebagai nilai ekonominya Pak Dede nih. Oh. Nah, itu yang ketika seseorang kemudian meninggal, kan dia jadi nggak produktif lagi. Ya. Dan keluarganya butuh melanjutkan hidup kan ya. Butuh buat beli kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, dan seterusnya. Betul. Kesempatan untuk mendapat sejumlah 2,6 miliar seandainya Pak Dede tetap bekerja kan jadi hilang kan? Iya. Nah, itu yang dimaksud kata-kata proteksi tadi adalah melindungi pendapatan yang hilang kalau terjadi sesuatu musibah pada seseorang kan gitu. Bisa meninggal, bisa sakit, bisa cacat, bisa kecelakaan. Sampai situ dulu. Itu Pak Dede. Jadi asuransi kayak payung tuh. Melindungi dari hujan, kayak helm, melindungi dari tabrakan kepala dan cukup jelas atau terlalu cepat nih? Cukup jelas ya? Sekali Pak. Ya, mungkin kalau jadi ada seperti kayak perlindungan untuk kesehatan, perlindungan untuk penyakit apa ya kayak cancer, terus perlindungan untuk pendidikan anak saya. Kayak gimana tuh Pak? Yang saya dengar kan kayak gitu. Ada asuransi untuk pendidikan untuk anak. Betul. Nah, ada juga asuransi untuk apa ya sakit kanker kayak gitu. Itu apakah satu kesatuan dengan semuanya? Apakah bila saya beli produk asuransi, gitu ya? Iya gitu. Saya beli produk asuransi, saya bisa dapat itu semua atau kayak gimana tuh Pak? Iya. Pertanyaan menarik nih ya. Ya. Kalau pada dasarnya kalau kelompok atau jenis-jenis produk di asuransi jiwa ya, kita lupakan dulu asuransi kerugian nih, karena ceritanya lain lagi kan. Betul. Ya, ada jenis asuransi jiwa, namanya life insurance sebetulnya kan. Oke. Ada juga asuransi kecelakaan diri. Iya. Bahasa kerennya katanya personal accident. Ada asuransi kesehatan, health insurance. Gitu. Bisnis asuransi berputar-putar sekitar 3 jenis produk. Nah, yang ditanyakan Pak Dede itu udah kembangan-kembangannya lagi tuh, asuransi pendidikan dan sebagainya masuk ke dalam kelompok asuransi jiwa. Iya. Terus Pak Dede tadi nanya, ini suatu kesatuan nggak? Anggap aja kita analoginya seperti beli mobil lah, mobil juga banyak variannya kan ya? Iya, betul. Itu ya. Misalnya ada yang SUV kan gitu. Ya. Ada yang MPV kan gitu. Ada yang pick up. Itu jenis produknya. Tapi kadang-kadang kalau kita beli mobil ditawarin tambahan lain juga ya. Pada dia orang aksesoris mobil pasti tahu nih. Suka ditanyain sama penjualnya, Pak mau dilengkapi dengan kaca film nggak? Gitu ya. Iya, mau dilengkapi juga dengan karpet dasar katanya gitu ya. Ada yang gitu kan. Sound system. Sama produk asuransi juga gitu. Asuransi jiwa kadang-kadang produk tertentu bisa ditambahin. Bapak ini dilindungi asuransi jiwanya. Mau ditambahin nggak sama asuransi kesehatan? Atau mau ditambahin nggak sama asuransi kecelakaan? Kira-kira gitu.
Oh, jadi bisa satu kesatuan gitu Pak ya. Jadi Satu saya ambil kesatuan. produk asuransi jiwa dan Ya, nanti bisa melindungi saya dari penyakit, terus ya. sakit kritis, sakit apa lagi ya? Wah, pinter Kayak tuh udah tahu sakit kritis. kecelakaan kayak Kecelakaan gitu. bisa Kan juga. kan cancer masuk penyakit kritis itu Pak ya. Betul, kanker Itu kan jantung, iya, ginjal, ya, betul. betul kayak gitu. Jadi betul banget. Jadi ada asuransi jiwa yang dicombine dan disatukan dengan critical Ya, illness atau penyakit kritis. Ada juga yang asuransi kesehatan, nanti untuk rawat inap biasanya ya. oke. Gitu. Ya, Nah, Pak Dede lagi baik, baik. ngebayang yang mana nih? Gitu. Tapi gini loh Pak, Gimana? belakangan ini saya Ya, kan mengikuti perkembangan juga nih. Kenapa luar saya mengikuti biasa. perkembangan asuransi? Karena saya juga kan bergelut di asuransi ini juga Pak, untuk kerugian. Kalau kayak mobil, kayak gitu kan Oh Pak. ya betul Tapi betul. mungkin lebih ke kerugian kan itu Pak. Ya betul. Betul, asuransi umum kayak gitu Pak. Ya. Nah, ini saya dengar-dengar ada produk asuransi namanya apa? Link apa sih Pak? Unit link mungkin yang Nah dimaksud ya. itu Pak, itu dia. Hmm. Itu gimana tuh Pak? Karena ada beberapa saya lihat itu lagi bermasalah atau kayak gimana? Apa sih Pak bedanya dengan asuransi Asuransi yang biasa kayak ya. jiwa gitu? Iya, Oh, apa itu ya. Pak? Ya, ini Unilink sebetulnya relatif baru ya di Indonesia. Itu berkembang Iya, tahun 70-an di Amerika sana. oke, Namanya Variable Universal Life. Baru populer di Indonesia tahun 90-an sebetulnya. betul. Jadi karena Oke. ini produk baru yang agak complicated, agak kompleks, banyak masyarakat tuh belum paham benar gitu, Pak Dede. Iya, Jadi sebetulnya gini, kalau unit link itu, kalau dalam bahasa asuransi jiwa ya, iya. disebut sebagai produk gabungan antara asuransi jiwa dan investasi sebetulnya. Gitu. Duh, ada Jiwa, investasi lagi tuh Pak. investasi, makanya sekarang jadi rame-rame nih. Iya, Nah, gitu. Nah, yang pada ingin ketahui apa? Atau saya ceritakan dulu aja. boleh diceritakan Boleh dulu ya, nih Pak. Soalnya ceritakan saya dulu ya. belum ngerti nih, ada asuransi, ada investasi kayak gimana lagi tuh? Iya, iya. Jadi asuransi jiwa itu kalau dikelompokkan lagi bisa dibagi dua. Dalam bahasa Iya, asuransi disebut yang ini asuransi tradisional tadi. oke. Yang ini unit link. Iya, Nah, bedanya apa? Ada beberapa perbedaan nih. Yang baik. tradisional, resiko kerugian finansialnya, proteksinya itu dijamin. Iya, Jamin. oke. Termasuk pengembangan dana dari premi-premi atau iuran yang ditanam tadi dijamin. Iya, Nah, pengertian dijamin itu gini, pokoknya Pak Dede setor setiap tahun misalnya 10 juta. Gitu. Terus perusahaan asuransi iya, menjanjikan ya, nanti di akhir tahun iya. ke-10 Bapak dapat misalkan 120 juta. Nah, 120 juta itu Oke. dijamin, Pak. Oh, Dijamin. Kalau unit link enggak. Ini unit link itu yang dijamin proteksi jiwanya saja, asuransi jiwanya. iya. Tapi Oh, yang pengembangan tadi. investasinya ya itu tidak dijamin, ditanggung oleh Pak Dede sendiri. Oh Hmm, gimana? Serem nggak? oke. Aduh, jadi, waduh, seram juga tuh Pak, yang nggak dijaminnya. Karena Nah, kan kita asuransi pengen yang pasti-pasti kayak gitu kan Pak. betul. Sebagian orang Ya, senang sesuatu yang pasti, karena katanya betul. yang tidak pasti adalah yang pasti cuma ketidakpastian gitu dalam hidup ya. Ya, Ya, setuju sekali Pak. ya soal serem tadi nih Pak Dede, karena Nah, orang belum mengerti Pak Dede. Saya maksudnya pakai gimana tuh Pak? analogi ya, analogi ya. Boleh, boleh, boleh. Olahraga ada yang serem-serem nggak? Coba bungee jumping, terjun Iya, payung, ya, menyelam kedalaman yang sangat dalam, kan ada risiko semua ya. Betul nggak? betul. Betul. Iya, Main roller coaster ada risikonya juga. iya. Pasti iya Pak. Pasti ya. Kok ada orang yang mau kan gitu, ada orang berani ya. Berarti dia udah ngerti Hmm. resikonya kira-kira gitu. Hmm. Nah, Oke. unit link ini gini, saya senangnya menganalogikannya. Pak Dede anggap aja membeli pisau. Pisau itu kan Ya, tajam. oke. Oke. Si penjual pisau harus menjelaskan ke Pak Dede fungsi dan manfaat pisau dengan benar dulu.
Menurut Pak Dede Ya. pisau untuk apa pisau? Umumnya untuk motong Untuk motong sayur, buah, motong motong ini, sayur iya, kan gitu motong ya. buah. Betul ya. Betul. Jadi Ya. selama itu digunakan dengan benar, berarti Iya. memudahkan pekerjaan, betul ya? Betul. Iya. Tapi kalau yang punya pisau tidak hati-hati, pisaunya diletakkan sembarangan, anaknya yang pegang bisa jadi bahaya nggak? Iya, Pak. Bisa kan. Buat Ya. main-main bercanda-bercanda gitu melukai seseorang kan. Pisau Hmm. digunakan untuk begal jadi bahaya kan. Iya, Ya. pasti ya. Yang salah pisaunya atau orangnya? Pisaunya nggak salah apa-apa kan. Oh iya, Iya, betul. betul. Ini Yang kayak gunakannya yang salah. yang gunakan ya, Yang betul. gunakannya, Kayak iya. kayak pistol di Amerika dijual bebas asal dapat surat, tapi Iya. untuk jaga-jaga. Tapi pada kenyataannya banyak orang-orang yang kemudian terganggu alkohol dan sebagainya nembak-nembakin orang. Pistolnya nggak salah kan. Iya, iya, Nah, iya. kembali nih ke Betul, unit link. betul. Jadi kalau Pak Dede berminat membeli produk unit link, sebetulnya ada syarat-syarat dulu Pak. Gitu. Iya. Syaratnya nih, Pak Dede sebagai calon peserta asuransi itu disebutnya pemegang polis gitu ya, polis holder, Iya. mengerti dulu risiko investasi, sama mengerti risiko pisau tadi. Nah, tugas Hmm. penjualnya tuh yang harusnya jelasin. Gitu Pak Dede. Oh. Ya. Jadi Sini dulu sebenarnya kasih kembangkan diskusinya. Nggak salah iya. kan unit link Jadi gitu ya? iya, betul, betul. Tapi kok bisa sampai itu dia mungkin Pak ya? Karena mungkin dijelaskannya lebih ini, jadi orang belum mengerti betul mungkin Pak ya. Iya, atau Sampai penjualnya akhirnya over jadi promise ya. bermasalah kayak gini. Betul, Ya, penjualnya over promise, menjanjikan berlebihan. Misalnya dia bilang, tenang aja Pak, pokoknya pisaunya aman, ada sarungnya kok, kan gitu ya? ya, betul. Salah kan? Begitu lepas dari sarungnya, kepegangan anak kan bahaya juga. Iya. Gitu. Nah, Iya, iya. konkretnya gini, yang benar kalau Bapak sebagai pemegang polis minat untuk unit link, satu nih, Iya. penuhi dulu kebutuhan dana Bapak yang paling mendasar itu dulu Pak. Itu kalau namanya dalam piramida keuangan. Kebutuhan orang kan mendasar kayak di bagian bawah itu kebutuhan basic ya. Makan, betul nggak? Sandang, pangan, Ya. papan kalau orang bilang ya. Di pakaian gitu. Ya. Kesehatan masuk di situ kan? Ya. 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 Emergency fund segala dana darurat itu masuk di level basic. Kalau itu sudah terpenuhi dan masih ada alokasi dana, Bapak boleh beli unit link tuh. Iya. Sehingga kalau ada apa-apa investasinya, kan investasi sifatnya fluktuatif atau beberapa malah yang volatile sekali kan. Iya. Kalau anjlok, kalau ngedrop kayak Iya. sekarang karena pandemi, nggak ada masalah dengan keuangan Iya. Bapak kan Itu gitu. dia. Itu yang itu ya. Syarat pertama tuh Jadi Pak Dede. secara gitu. Ya, secara piramida keuangan. Oke, jadi minimal berapa tuh Pak? Kalau secara hitung-hitungan dari keuangan saya, dari pendapatan saya untuk bisa beli produk unit link. Ya. Karena setahu saya, jadi produk unit link ini selain saya dilindungi, ada juga investasinya Pak ya. Nah investasinya itu yang menurut sebagian orang mungkin yang bisa ini, iya. Yang lagi booming sekarang Pak. Iya, booming sekarang. Gitu. Dimana katanya saya dijanjiin sekian nih selama 10 tahun duit saya bakalan balik sekian. Totonya enggak kayak gitu. Iya. Ini ada salah pengertian. Barangkali penjualnya sudah benar menjelaskan, tapi salah diterima kayak pisau tadi kan. Atau ada juga mungkin penjualnya kurang transparan dalam menjelaskan. Gitu. Saya pertajam nih penjelasannya ya begini Pak Dede. Jadi tadi kan ada pertanyaan. Simulasi sederhana aja deh. Kalau orang penghasilannya 100 juta gitu, setahun. Ya. Maksimum 10% itu bisa digunakan untuk membeli produk asuransi. Berarti 10 juta ya.
Itu Pak Dede ya. Nah, Iya, kalau betul. saya menyarankan dari 10 juta yang udah bisa dialokasikan, ini kan berarti 90 jutanya udah bisa memenuhi kebutuhan dasar tadi Iya, dong ya, pendidikan, makan, kesehatan. betul. Yang perlu dibeli pertama kali polis asuransi jiwa yang tradisional dulu Pak Dede, namanya asuransi berjangka itu, term insurance. Gitu. Oh, lain lagi nih Pak, model ininya. Jadi bukan Model kayak unit produknya. link tadi. Iya. Iya, ya itu yang saya maksud. Jadi urutan Tadi. belinya gitu, urutan belinya Iya. itu duluan yang dibeli. Karena kalau asuransi berjangka tuh manfaatnya adalah pengganti pendapatan yang hilang tadi. Dan preminya relatif murah. Hilang. Gitu. Jadi secara kasaran mungkin preminya bisa 5 promil lah, 5/1000. Jadi kalau Pak Dede pengen ngambil yang berapa? 1 miliar gitu kan, santunan 1 miliar, 5 promil kali Ya. 1 miliar ya. Ya. 1 miliar itu kan nolnya 9 ya. Betul kan? Iya. Betul nggak? Betul. Betul ya? Jadi preminya Pak Dede cuma 5 Iya. juta. Iya. 5 promil kali 1 miliar tuh 5 juta per tahun. Per tahun. Ya, Oh, jadi uang banget tuh Pak. murah. Jadi itulah uang arisannya tadi 5 juta per tahun. Iya. Untuk dapat arisan itu sebanyak 1 miliar. Kalau boleh mengutip Pak Mario Teguh, bagus tuh beliau tuh bilang, asuransi adalah mendapatkan uang besar dengan uang kecil. 5 juta Iya. untuk 1 Iya. miliar. Oke. Nah, maksud saya yang bisa dialokasikan tadi kan 10% dari 100 juta. Berarti kan 10 juta ya. Punya dana yang Iya. bisa dialokasikan. Nah, 5 jutanya bolehlah beli term insurance. Nah, tadi Pak Dede nanya lagi, butuh asuransi pendidikan kan gitu ya? Mungkin ya? Iya, betul. Betul Pak. Oke. Tadi udah 5 jutanya udah. Asuransi pendidikan diurus dulu tuh. Misalnya 2,5 jutanya dialokasikan untuk asuransi pendidikan deh. Oke. Nah, jadi duitnya dari 10 juta, 5 juta untuk asuransi berjangka atau term insurance. Untuk asuransi pendidikan ya, 2,5 juta misalnya. Ya. Nah, 2,5 jutanya itu boleh dibelikan unit link. Nah, kira-kira tergantung perusahaan asuransi ada yang mensyaratkan minimum premi tertentu dalam tiap tahun atau tiap bulannya ya. Betul nggak Pak Dede? Ya. Ya. Betul. Oke. Ya, jadi biasanya ada perusahaan asuransi yang minimum 300.000 per bulan, berarti per tahun 3,6 juta. Ya tinggal diatur aja alokasinya kan 3,6 juta untuk unit link misalnya. 3 jutanya untuk asuransi pendidikan atau namanya scholarship insurance tuh, asuransi beasiswa. Ada juga untuk term insurance. Nah, ntar kita bahas lagi nih unit linknya. Itu. Jadi kalau ada apa-apa investasinya anjlok, Pak Dede udah punya keamanan. Keluarganya udah aman karena ada asuransi berjangka. Pendidikan anaknya udah aman. Nggak apa-apa investasinya anjlok. Kan kasarnya gitu ya? Iya. Betul. Tapi tetap proteksinya tetap aman Pak ya? Aman gitu. Jadi kita beli payung dulu nih. Payung untuk kita nggak kehujanan, untuk nggak kepanasan. Gitu. Pak Dede kayaknya minat unit link. Mau saya lanjutkan lagi atau ada pertanyaan dulu tentang unit link? Tadinya sih saya tertariknya di unit link itu Pak, dikarenakan karena ada konsep investasinya itu Pak. Betul. Tapi lihat ininya, konsep investasinya kayaknya aduh ngeri juga sih sebenarnya. Mungkin saya orangnya yang nggak terlalu paham ya, bukan nggak terlalu paham banget soal investasi. Tapi ya mungkin kalau investasi kan beresiko tuh Pak, apalagi kalau kayak beli saham gitu. Oh, itu iya, kan salah satu pasti. investasi. Iya. Nah, ini mungkin disesuaikan dengan profilnya saya juga tuh. Ya, Pak Dede tipe berani nggak naik roller coaster di Dufan sana? Berani? Itu dia Pak. Kadang berani, kadang tidak juga Pak. Oh, kadang. Jadi mungkin bisa dikatakan di tengah-tengah gitu. Iya, di tengah-tengah gitu. Tengah-tengah ya. Ya. Betul. Jadi satu lagi tentang unit link nih.
Ya, Jadi saya ulas yang ini ya, soal boleh. profil risiko. Syarat kedua, dia tuh baru benar jika dibeli secara jangka panjang. Gitu. Ya, ya. Karena kalau secara jangka panjang, berdasar histori masa lalu, walaupun histori masa lalu tuh nggak boleh dijadikan patokan ya, Ya, tapi secara jangka panjang kan investasi itu fluktuatif. Apalagi iya, saham ya, volatile ya, geraknya ya per hari, jangan per hari, per pasar bursa buka gitu. Kalau betul. ditarik rata-rata jangka panjang, misal 20 tahun, 30 tahun, betul returnnya berpotensi sampai Ya. 20-30% jangka panjang. Oke. Tapi Karena karena Pak jujur Pak, gitu ya. silakan. Saya juga sering main di ini Pak, mata uang. Oh, ya berarti berani dong. Berarti Itu. tipe yang Tapi agresif nih. Forex ya? Main iya, forex? iya kayak gitu Pak, Oh, benar. Tapi iya. kan mungkin lihatnya lebih ke ini Pak. Saya Apa? nggak lihat momen aja Pak, Lihat gitu. momen. Tapi berapa Bapak invest Iya, sejumlah uang di sana? betul, betul. Oh, Tapi mungkin pada saat itu dia saya katakan kalau momennya pas lagi bagus ya saya bisa berani untuk invest di situ, gitu. momennya lagi bagus berani invest. Wah. Iya, jadi mungkin pada saat US-nya lagi drop gitu, ya udah lihat lihat kondisi pasar kenapa, gimana ininya, kayaknya saya berani. Oh, Nah itu ngerti, dia Pak, gitu. ngerti, ngerti. Oke, oke. Nah, ini Tapi juga lebih kalau lebih ke saham apa semua, kayaknya saya lebih ngeri Pak, ngeri takut ya. saya. Iya, Takut ya. gitu. Baik, Pak Dede, tiap orang punya profil risiko ya, profil. Iya, Jadi ya, ada yang tipenya agresif, itu beranian tuh. Kan iya, katanya high risk, high return kan. iya, betul. Ada yang agak moderat. Iya, Ada yang konservatif. Yang iya, lebih berhati-hati dan cenderung main aman gitu ya. iya, betul. Konsekuensinya tentunya makin tinggi risikonya, makin tinggi returnnya. Betul, betul Pak, betul. Jadi yang diutarakan tadi, kalau Iya, benar Pak Dede udah main forex, sebetulnya Pak Dede beranian tuh. Paling nggak betul. moderat mendekati agresif gitu kan. Iya, Ya, kembali ke produk unit linknya begini. Kan tadi unit link adalah asuransi jiwa dan investasi. iya, Nanti biasanya betul. pemegang polis suruh pilih. Gitu. Ada penjualnya. Bapak mau apa tujuan keuangan Bapak? Kalau jangka panjang misalnya Pak Dede umur 37, Betul. membayangkan nih, wah usia 60 nanti saya pengen punya modal usaha, itu kan jangka panjang ya. Iya, Nah, itu sesuaikan dengan jenis investasi yang returnnya secara jangka panjang tinggi. Berarti saham. Kalau iya, profilnya agresif, ya. betul, Kalau betul. jangka menengah misalnya 10 tahun gitu ya, 15 tahun itu yang moderat. Biasanya di investnya ditanamkan modalnya di unsur-unsur yang mengandung obligasi, surat utang Iya, negara misalnya. Bank Negara. Nah, kalau yang agak bawah lagi yang apa moderat, Aman. aman itu ke pasar Mungkin uang. deposito kayak deposito gitu Pak ya, Deposito aman gitu. gitu, iya. Iya. Jadi kalau kita membeli unit link dan memutuskan investasi yang sesuai profil kita, apakah moderat atau konservatif atau agresif, sebetulnya nggak ada masalah. Nah, Gitu. Karena kita udah mengerti risikonya. Gitu. Jadi gini Pak Dede, kebanyakan apa yang saya amati mungkin ada 1-2 penjual yang menjanjikannya over promise gitu, janji iya, berlebihan. Pak, dia memperlihatkan suatu ilustrasi ya, iya, padahal itu kan asumsi ya, estimasi kan. iya, Estimasi sih sah-sah aja. Pak lihat return Bapak bisa sampai 20-30%. Betul untuk saham secara jangka panjang, betul. Kalaupun anjlok, nature-nya saham itu sifatnya saham akan terus bergejolak dan ditarik garis rata-rata bisa returnnya sampai sana. Itu Pak Dede. Jadi menarik juga nih Pak ya untuk unit link. Jadi bisa dikatakan saya membeli produk asuransi di mana manfaatnya dua yang bisa saya dapatkan Pak ya. Dari segi sisi proteksi dapat, ya kan. Tapi terus dari sisi investasinya pun saya bisa dapat juga, betul. gitu.
Dan peserta Tapi mungkin asuransi. iya. Teruskan, Tapi mungkin dari sisi investasinya itu yang ya tergantung lagi, dilihat lagi dari sayanya gimana gitu untuk bisa dikatakan bagaimana ke depannya proyeksinya saya untuk ke depan, dilihat lagi investasinya saya, apakah saya bisa berani atau enggak. Tapi maksud saya gini Pak, gini, Gimana? apakah ini mereka satu kesatuan atau terpisah? Maksud saya dari segi proteksi dan investasinya. Mereka satu kesatuan, artinya kalau gini Pak, kalau terjadi apa-apa dengan investasi saya, apakah proteksi saya tetap terjamin atau kayak gimana Pak? Apakah dia akan ikut ini juga, berkurang juga atau kayak gimana? Gitu. Betul. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, unit link ini terpisah. Bahasa kerennya itu dalam asuransi, dia unbundled, terpisah. Jadi yang proteksi asuransi jiwanya, uang pertanggungan kesantunan kematiannya itu dijamin, Pak. Misalnya janjinya perusahaan asuransi, kalau ada seorang peserta asuransi meninggal, dijanjikan bayar 1 miliar. 1 miliar itu pasti keluar. Ditambah dengan pengembangan investasinya. Biasanya gitu. Ketika investasinya lagi anjlok pun, misalnya nol gitu ya. Ini tetap dijamin. Tapi kalau Pak Dede umur panjang, ini unit link ini luar biasa. Kadang-kadang ada yang bisa sampai 99 tahun gitu kan. Wow. Anggaplah Pak Dede usianya sampai mencapai 99 tahun. Amin. Asuransi jatuh tempo. Yang diterima apa gitu kan pertanyaannya. Yang diterima apa? Yang diterima adalah hasil investasinya itu. Di pokoknya ditambah pengembangannya itu. Gitu kan nggak meninggal. Jadi artinya santunan kematiannya nggak dapat. Gitu. Memang unit link ini rada hal-hal yang karena kompleks ya, karena hal baru. Iya. Gitu. Jadi itu tadi harus dibelinya jangka panjang. Pembelinya itu harus sudah mengerti benar risiko investasi kan gitu. Iya kan, risiko investasi macam-macam, risiko pasar, risiko likuiditas dan sebagainya. Ketiga, sesuaikan kebutuhannya dengan pilihan investasinya juga ya. Kebutuhan jangka panjang didanai dengan investasi jangka panjang. Kira-kira gitu. Jadi tapi kalau seandainya saya mau pisah Pak ya, untuk investasi tersendiri, proteksi tersendiri, kan bisa Pak ya? Ada produknya juga mungkin Pak ya? Bisa. Untuk khusus hanya untuk asuransi saja. Yang Bapak katakan tadi asuransi apa yang berjangka itu, ya khusus untuk dengan 5 juta per tahun saya bisa dapat 5 miliar kayak gitu Pak ya? Betul, bisa. Nah ini plus minus Pak Dede. Ada cara lain Pak Dede bisa datang ke perusahaan asuransi, membeli asuransi berjangka saja, yang ada santunan kematian saja tanpa tabungan dan tanpa investasi. Pak Dede bisa kontak broker saham untuk membeli obligasi atau saham, atau Pak Dede bisa nanamkan uang di deposito, bisa. Itu terpisah tuh ya. Betul. Mungkin kecenderungan dapat returnnya lebih tinggi karena terpisah. Tapi kalau unit link, keuntungan salah satu unit link adalah Bapak tidak repot biaya administrasinya. Kan jadi satu. Kalau main saham sendiri kan memang dipantau setiap hari ya, mungkin lewat online gitu. Dan perlu edukasi juga. Kan nggak tahu kapan keputusan jual beli gitu. Tapi kalau unit link kan nggak, Bapak bayar sekali, perusahaan asuransi lah yang kemudian mengatur Pak pengembangan dana Bapak itu. Gitu. Biasanya kerjasama dengan apa yang disebut manajer investasi, fund manager. Iurannya Pak Dede, iurannya saya, iuran Pak Bambang, Pak Rudi digabung jadi satu, dibelikanlah instrumen-instrumen investasi yang sesuai dengan apa yang tadi dijanjikan di polisnya, yang nanti ngurus itu manajer investasinya itu. Jadi gini Pak, nah untuk kesimpulannya nih Pak, kira-kira menurut Pak Seno nih sebagai dokternya asuransi. Waduh, kegeeran saya disebut dokter. Saya cuma orang beruntung udah mulai duluan. Oke, gimana Pak? Dengan profil saya sebagai wira swasta, nah saya punya anak 3, itu paling tua di usia 8 tahun, ya kan. Kira-kira profil yang proteksi untuk saya dan keluarga saya yang cocok yang kayak gimana Pak? Apakah saya bisa ambil produk unit link
Ya. disesuaikan dengan usia saya atau enggak, cuman untuk proteksi saja. Tapi saya lebih fokusnya intinya ke proteksi sebenarnya, Pak. Proteksi. Apakah ya gitu? Kira-kira menurut Pak Seno nih bagaimana? Setuju Pak Dede. Saya lebih suka menjawabnya gini. Ya. Kan pertanyaan orang biasanya, produk apa yang cocok untuk saya? Jawabannya adalah apa yang dia butuhkan, itulah produk yang cocok kan? Betul. Betul ya? Seperti beli mobil. Saya ingin punya mobil yang daya tampungnya banyak. Mungkin belilah SUV atau minibus kan? Betul. Nggak mungkin beli city car, Pak. Iya, terlalu sempit. Tapi kalau saya ingin penampilan yang nampak mewah, luxurious, prestis, lain lagi ceritanya. Ya, betul. Nah, kembali nih Pak Dede, kalau betul ada kata-kata tadi, yang penting istri dan anak saya aman ketika terjadi sesuatu pada saya gitu. Saya menyarankan Bapak beli asuransi berjangka memang, term insurance. Itu dulu. Iya. Dan Bapak belum punya polis selama ini? Belum, Pak. Nah, itu dulu, ya. Yang punya cuman BPJS, Pak. Oh iya, tapi itu udah bagus. Itu kan asuransi wajib ya, itu dia diatur undang-undang ya, mandatory. Iya, wajib. Ya, kalau ini kan voluntary ini. Betul. Itu dulu dipenuhi. Tapi Bapak ada kebutuhan lain nih. Misalnya beasiswa ada, penuhi juga gitu. Iya. Baru bicara yang tadi bicara unit link, bicara forex kan gitu. Iya. Itu yang disebut piramida keuangan. Kalau basicnya nggak kuat, yang namanya piramida runtuh, Pak. Gitu. Setuju nggak Pak Dede? Kan kalau rumah tuh fondasinya roboh, runtuh ya, bangunan di atasnya ya. Setuju. Iya, gitu. Ini mungkin Pak Dede, Sobat Seno nih Pak Dede agak terganggu sinyal. Jadi sekali lagi saya ulang, kalau sebuah piramida keuangan fondasinya rubuh, bawahnya kan runtuh. Jadi fondasinya dulu harus diperkuat kan gitu. Ada yang paling mendasar malah, dana darurat namanya. Sebetulnya malah itu dulu, Pak. Dana darurat itu Pak Dede harus punya tabungan tuh. Kalau udah menikah 3 anak, Bapak harus punya 6 kali penghasilan Bapak per bulan. Gitu. Jadi dana darurat tuh gini, banyak orang kalau bisnisnya bangkrut atau PHK, betul nggak? Dia perlu melanjutkan hidup. Iya. Ya. 6 kali pengeluaran itu maksudnya mampu 6 bulan bertahan 6 bulan tanpa bekerja. Iya. Itu dulu malah dipenuhi. Baru ngomong yang lain-lain, ngomong unit link, ngomong memenuhi kebutuhan yang lain. Gitu deh Pak Dede. Oke. Terima kasih dulu ya. Pak. Diskusinya oke ya. Iya. Baik. Terima kasih banyak. Ada lagi yang diketahui Pak Dede? Cukup itu dulu? Cukup itu dulu mungkin Pak. Nanti saya coba kita bisa bertemu lagi mungkin atau discuss lagi bagaimana selanjutnya, apakah produk yang akan saya pilih. Mungkin saya akan konsultasi lagi dengan Bapak Seno sebagai masternya mungkin di insur ya. Kayak gitu. Jangan, masih banyak yang lebih hebat, lebih pintar. Ya, saya anggap dijadikan mitra aja lah. Kapan Pak Dede butuh tinggal ketuk pintu di kanan rumah kita. Nanti kita akan bertemu dan berbincang seperti ini. Baik. Ya Pak Dede ya, semoga ini mencerahkan. Terima kasih. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.